setiap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di Tawakal ini kita menghadirkan narasumber yang akan bercerita berbagai masalah yang ia hadapi dalam hidupnya. Dan salah satunya adalah Ibu Mia yang sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bercerita nanti di Tawakal Ibu ya. Dan pemirsa, selain Ibu Mia juga sudah hadir Ustadz Muhammad Ziyad yang akan memberikan solusi kepada Ibu Mia semua permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mia. Assalamualaikum Pak Ustadz Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan Ibu Mia, Ibu bisa langsung cerita aja ke kita apa yang Ibu rasakan, semua permasalahan kehidupan Ibu yang lalu-lalu hingga sekarang bisa mempengaruhi kehidupan Ibu Mia. Gini Mas Farid, waktu itu setelah menikah, ibu saya meninggal Mas Farid. Dan pada saat itu saya menikah tanpa restu dari ibu. Tanpa restu dari Ibu? Ya, karena kan saya menolak dijodohkan waktu itu sama ibu saya. Terus saya lebih memilih pilihan saya sendiri. Ibu saya nggak seneng sama pacar saya karena pacar saya waktu itu memang belum mapan kerjanya. Tapi saya ini keras kepala Mas Farid, saya tetap milih laki-laki yang saya cintai. Akhirnya saya menikah tanpa restu, saya keluar dari rumah. Terus kemudian selang beberapa lama itu saya mendengar kalau ibu meninggal Mas Farid. Mendengar artinya ibunya sama sekali nggak ada hubungan, Nggak. kontak-kontakan sama Nggak ada. ibunda saat itu, nggak ada. Saya terpukul sekali waktu itu Mas Farid. Tiba-tiba ibu meninggal saya nggak pernah ketemu dari saya menikah sampai Dia meninggal. dia meninggal. Jadi Ibu Mia merasa ada penyesalan di situ. Terpukul nggak bisa melihat akhir dari ibu. Oke, Pak Ustadz ya, ini Ibu Mia merasa menyesal sudah memutuskan silaturahim antara ibu dengan anaknya. Dia masa sudah meninggalkan ibunya, memilih pria idamannya. Gimana nih Pak Jadi Ustadz? gini Mas Farid, kalau penjelasannya Bunya ini ada dua kategori. Yang pertama tadi, menikah tetapi tidak mendapatkan restu dari ibundanya karena ibundanya ingin menjodohkan dengan laki-laki lain, tapi Mbak Mia punya wanita laki-laki yang akan menjadi yang akan dinikahinya, yang menikahinya. Ini juga sebenarnya ini kasus yang semacam ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saya selalu menasihatkan berdasarkan rujukan beberapa penjelasan hadis Nabi, sebaik mungkin dan sebisa mungkin seorang anak itu harus mendapatkan restu dari ibundanya. Pertama, kenapa orang tua itu menjadi penting restunya? Karena ketika sudah pernikahan, kemudian ada apa-apa, orang tua itu pasti akan memberikan perhatian pada kita karena ikut memberikan support dan dukungan tadi. Yang kedua, doa orang tua itu sangat penting sekali, apalagi dari ibundanya. Inilah yang akan mempercepat rahmat Allah menyelimuti dalam bangunan keluarga kita. Sebaiknya menunggu waktu, paling tidak itu mendiskusikan dengan orang tuanya. Kenapa kadang orang tua itu belum restu? Karena nggak tahu siapa pilihan kita ini apa. Kadang orang tua, apalagi sebagai anak perempuan, karena orang tua kadang-kadang menginginkan anaknya ini kelak menjadi yang lebih baik, gitulah. Itu sebenarnya keinginan semua orang tua itu seperti itu. Tapi mungkin Mbak Mia pada waktu itu cintanya sudah luar biasa sehingga ingin melestarikan. Yang
Yang keempat, ada hal penting yang dilanggar oleh Mbak Mia pada waktu itu, yaitu menjauh dari orang tua. Ini kalau dalam ketentuan hadis Nabi termasuk uququl walidain, durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua artinya apa? Dia meninggalkan begitu saja dan tidak ada komunikasi, tidak ada silaturahim, bahkan sampai peristiwa yang amat sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Ketika orang tuanya mau meninggal dan sampai meninggal, Mbak Mia tadi kan tidak sempat masih kan Mbak? Iya. Dan ini kan sudah terjadi Mas Farid. Saya menyampaikan ini idealnya kan, ini kan sudah terjadi. Kan kemudian baru apa yang harus dilakukan kan begitu, yang terpenting kan yang harus dilakukan ya memperbaiki dalam kehidupan ini. Cuman kita nggak tahu cerita berikutnya apa yang dialami Mbak Mia. Tapi kalau pengantar tadi 4 hal tadi itulah yang menjadi catatan keagamaan. Selama penyesalan Ibu Mia ini sendiri, Ibu Mia sudah melakukan apa? Doakanlah ibu terus, atau minta maaf sama anggota keluarga yang lain gitu, atau apa yang sudah ibu lakukan? Saya tuh bingung Mas Farid. Saya cuma bisa berdoa ya Mas Farid ya. Karena saya tuh lebih terpukulnya lagi setelah menikah itu, suami saya tuh sikapnya berubah jadi nggak baik. Nggak baik itu seperti apa ya? Jadi awal-awal pernikahan itu masih baik-baik aja Mas Farid. Tapi sampai kelamaan tuh sudah mulai kelihatan dia suka main tangan. Terus yang lebih parahnya lagi dia tuh suka judi Mas Farid. Suka judi. Mas, kamu tuh dari mana aja sih? Seharian gak ada kabar. Aku tuh butuh uang Mas buat makan kita sehari-hari. Jangan berisik lo. Gue lagi pusing nih. Kamu pusing kenapa sih Mas? Pasti kamu kalah ya main judi lagi. Iya, gue mau kalah main judi. Makanya lu diem aja. Ya ampun Mas, kerja Mas, judi terus. Udah tahu kamu habis di PHK, bukannya cari kerja, malah main judi terus. Lu pikir cari kerja gampang? Astagfirullahaladzim, aku tuh ngingetin kamu. Judi itu dosa Mas, mending kamu cari kerja apa aja yang halal. Lu mau coba ceramain gua? Mas, mau kemana Mas? Pasti kamu main judi lagi ya? Lu diam aja lu ya. Mas! Artinya hubungan rumah tangga ibu tidak sesuai dengan harapannya. Awalnya manis, tapi ternyata ke belakang dia sudah main kekerasan. Nah, ibu merasa apakah ini ada hubungannya sama ibu ketika ibu tidak nurutin apa kata orang tua ibu ini? Merasa ada hubungannya itu? Iya. Pak Ustadz, benar soal ada hubungannya seperti itu dengan kehidupan kita selanjutnya? Iya, ada hubungannya itu begini Mas Ali. Sekarang kan ada korelasi dengan hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan begini, ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah tergantung pada keriduan orang tua. Jika orang tua meridhoi apa yang menjadi langkah kehidupan kita, menjadi pilihan kita, maka Allah akan memberikan ridhonya juga. Artinya kalau Allah memberikan ridho, itu artinya Allah akan merahmati, Allah akan memberikan kemurahan dari kehidupan kita. Apalagi dalam berumah tangga ini kan kelihatannya ringan ya, tetapi kan ini persoalan besar karena menyiapkan generasi jangka panjang untuk anak-anak kita dan dua hamba Allah yang disatukan dari perbedaan pemikiran. Inilah dipentingkan, makanya ridho itu, makanya kalau kita lihat di dalam banyak resepsi pernikahan itu kan ada prosesi pamit minta restu, itu adalah dalam rangka bukan prosesinya itu sesungguhnya, tetapi mengambil barokah berkah dari ingin mendapatkan ridho orang tua tadi. Mengapa kita minta ridho orang tua? Sebab orang tua kita kalau kita lihat jasanya luar biasa, apalagi seorang ibu waktu hamil 9 bulan lebih, kemudian melahirkan, itu kan perjuangan antara hidup dan mati, kemudian menyusui selama 2 tahun, bahkan kapan saja kadang istirahatnya nyaris tidak pernah dia pikirkan demi anaknya. Lalu terus tiba-tiba ada momen-momen penting, orang tua ingin menyaksikan anaknya itu diantarkan sampai ke pelaminan, terus tiba-tiba kemudian ditinggalkan tanpa restu. Apa yang terjadi pada suara hati orang tua? Pasti bersedih Mas Farid. Jadi doa yang tertolak itu salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah mungkin pada saat tadi ketika menikah mungkin tidak mendoakan gitu loh, karena tidak restu. Karena itulah saya selalu menasihatkan pada calon pasangan muda yang mau menikah, ini penting sekali jangan sampai, kecuali misalkan begini, dijodohkan itu misalkan ada
pilihannya hanya kan wah calon suami ini adalah lebih kaya. Kalau itu mungkin lain pertimbangannya. Tapi kalau karena faktor agama tentang belum mapan tidak itu kan bisa berdasarkan keyakinan, dan ternyata Mbak Mia Bu Mia ini merasakan sendiri di kemudian hari apa yang terjadi. Kemudian suaminya mulai ada perubahan, kemudian mengalami beberapa hambatan, dan itu kan bagian dari tadi itu mungkin awal yang tidak baik, maka kemudian berikutnya, dan saya yakin mungkin hatinya Mbak Mia juga nggak tenang membina rumah tangga karena tidak terus. Betul Mbak Mia kan? Iya. Mbak Mia, setelah menikah suami bekerja? Bekerja Mas Farid. Bekerja? Iya. Tapi setelah kena PHK, itu dia mulai berubah total. Oke, jadi setelah dia di PHK itu baru dia mulai berlaku kasar sama Berlaku kasar, suka main tangan, sama anaknya pun kasar dia. ada berapa putra? Satu. Punya satu. Oke, terus kemudian dia tadi saya dengar dia main judi juga katanya. Nah itu setelah di PHK uang judinya dari mana dia? Dia kadang kerja, kadang enggak, kan Mas Farid dia masih kerja serabutan, dan Serabutan. ya dia nggak pernah ngasih nafkah lagi ke saya.